Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Salam sehat, tetap semangat. Ketemu dengan saya lagi di pagi yang cerah ini. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini, tanggal 15 Februari tahun 2021, kita akan masuk ke subbab berikutnya, yaitu mengenai hubungan atau interaksi antar komponen biotik. Yang kemarin kita sudah mempelajari apa itu biotik, apa itu abiotik. Nah, di sini nanti kita akan sama-sama belajar tentang interaksinya ya. Biotik kemarin kan tentang makhluk hidup. Jadi interaksi antar makhluk hidup itu seperti apa? Nanti kita bahas sama-sama di sini ya. Sudah siap anak-anakku? Sebelumnya marilah kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anakku, marilah kita mulai ya. Sebelumnya, nah di sini hubungan antara makhluk hidup yang berlainan spesies. Jadi di sini ada empat macam ya. Ada yang namanya simbiosis, ada predasi, ada kompetisi, dan ada antibiosis. Nah, ini nanti harus kalian salin ya. Harus kalian salin untuk membedakan apa makna hubungan antara keempatnya. Yang pertama simbiosis, yaitu cara hidup bersama, interaksi antara makhluk hidup ya. Interaksi antara dua makhluk hidup. Hubungannya itu disebut simbiosis. Kemudian untuk predasi, interaksi. Ini interaksi antar makhluk hidup juga, yaitu antara pemangsa dan yang dimangsa. Maksudnya bagaimana? Pemangsa berarti yang memakan dan yang dimakan. Di situ contohnya bisa kalian lihat. Kemudian kompetisi, persaingan antara makhluk hidup sejenis atau beda jenis ya. Seperti perlombaan, itu kompetisi sama dengan perlombaan. Kemudian antibiosis, ini yang jarang kita dengar. Itu makhluk hidup yang satu akan menghambat makhluk hidup yang lain, menghambat pertumbuhan makhluk hidup yang lain. Jadi nanti kalian harus bisa membedakan, karena nanti di akhir evaluasi hari ini nanti saya minta untuk menyebutkan contoh dalam kehidupan sehari-hari yang disertai dengan gambar, tanpa adanya semacam dibuat-buat ya Cah ya. Jadi alami. Jadi kalian lihat persaingan secara alami, misalkan kompetisi antar makhluk hidup secara alami, simbiosis secara alami. Jadi tidak sengaja kalian buat, misalkan seperti itu ayam. Nah, misalkan ayam sengaja kalian buat pertarungan. Nah, itu mengada-ngada. Jadi itu tidak boleh. Ya, nanti secara alami kalian foto dan kalian beri penjelasannya. Nah, di sini kemudian simbiosis tadi dibagi menjadi 3. Di situ ada mutualisme. Mutualisme itu dua-duanya saling menguntungkan. Kemudian parasitisme, 1 untung, 1 rugi ya. Benar, ini penjelasannya sangat panjang, tapi cukup dimengerti
secara singkat. Lah Bu, nanti nyatetnya bagaimana? Boleh secara singkat, pokoknya kalian paham, bisa menjelaskan kembali, ya. Jadi kalau saya pribadi tidak harus plek catatan harus seperti apa yang sudah saya sampaikan, tidak. Menggunakan kata-kata kalian sendiri juga boleh. Kemudian komensalisme, interaksi yang hanya menguntungkan satu pihak saja, sedangkan yang lain tidak dirugikan. Nah, paham ya? Kalau mutualisme semuanya untung, parasitisme satu untung satu rugi, komensalisme satu untung satunya tidak rugi. Ini contohnya mutualisme, simbiosis antara tumbuhan berbunga dan hewan penyerbuk seperti kupu-kupu. Kemudian parasitisme, benalu yang hidup sebagai parasit pada tanaman inang. Berarti ini benalunya mengambil makanan dari tumbuhan inangnya. Ya, sedangkan yang tadi mutualisme, bunga sama kupu-kupu tadi, ya, bunganya dibantu melakukan penyerbukan, terus kupu-kupunya memperoleh madu dari bunga tersebut. Kemudian komensalisme, simbiosis antara ikan hiu dan ikan remora, ya, saling ini satunya untung, yang lainnya tidak rugi. Nah, ini contohnya, yang lain bisa kalian baca sendiri aja ya. Nah, ini contoh gambarnya. Kalau tadi kan penjelasannya, sekarang ini saya berikan gambarnya. Untuk simbiosis mutualisme itu ya, ada tawon. Kalau tadi kupu-kupu, oh ya ada kupu-kupu juga, tawon juga yang membantu penyerbukan. Terus kemudian ada kerbau dan kutu itu ya, kerbaunya, kutunya diambil ya oleh burung itu. Kemudian simbiosis komensalisme itu ikan hiu sama ikan remora. Parasitisme, benalu dengan tumbuhan inangnya. Gambarnya seperti itu. Apa maksudnya saya berikan gambar di sini? Jikalau nanti kalian menemukan soal seperti ini, kalian paham. Jadi penjelasannya seperti itu, gambarnya seperti yang sudah saya tampilkan. Nah, ini contoh predasi ya. Tadi antara pemangsa dan yang dimangsa. Nah, seperti ini contohnya. Contoh kompetisi lagi ya. Ini kan ada ayam toh, ayam jantan. Nah, nanti kalau kalian memberikan contoh seperti ini, tolong memang benar-benar secara alami, tidak sengaja kalian buat pertarungan ya, tidak sengaja kalian buat, tapi secara alami terus kalian foto. Nah, di sini antibiosis yang terakhir. Antibiosis adalah interaksi hubungan antara makhluk hidup yang mengeluarkan zat antibiotik yang dapat menghambat perkembangan makhluk hidup yang lain. Contohnya di sini adalah interaksi jamur penicillium yang dapat menghambat pertumbuhan dari organisme. Nah, bagaimana? Paham ya? Mudah-mudahan kalian memahaminya, bisa paham. Karena hanya sedikit ya untuk pertemuan kali ini interaksi ya, interaksi antara komponen biotik. Jadi interaksi antara beberapa macam makhluk hidup. Kemudian
Nah, ini evaluasi hari ini. Marilah kita amati lingkungan di sekeliling kita. Jadi memang dari awalnya ya, dari bab 2 ini saya selalu menganjurkan untuk mengamati, karena yang kita pelajari adalah lingkungan sekitar kita. Jadi lingkungan biotik dan abiotik sekitar kita, sekitar tempat tinggal kita. Ya, apakah ada simbiosis yang terjadi? Apakah ada kompetisi yang terjadi? Ataukah predasi yang terjadi? Jadi secara alami, sekali lagi secara alami maksudnya tidak sengaja kalian buat, contohnya seperti pertarungan antar ayam jantan tadi. Ya. Kemudian foto dan jelaskan hubungannya seperti apa. Jadi di foto kemudian dijelaskan ya hubungannya, misalkan antara makhluk hidup ini dengan ini hubungannya seperti ini, satunya untung satunya rugi, satunya memangsa, ini yang dimangsa. Kenapa kok dimangsa? Karena ini seperti ini bla 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 bla, seperti itu ya. Lalu kirim ke HTTP sekian ya, nanti saya kirimkan ke grup kelas. Saya tunggu sampai tanggal 17 Februari, berarti hari Rabu ya, sebagai syarat untuk mengikuti penilaian tengah semester. Jadi penilaian kalian sudah, kalau tidak salah 4 kali ya, 4 kali ditambah ini jadi 5 kali. Karena yang kemarin-kemarin sudah saya tagih masih banyak, masih setiap kelas ada anak separuh. Jadi kalau hari ini kalian tidak mengumpulkan melalui link ini, nanti untuk PTS-nya nanti akan kesulitan karena kekurangan nilai. Mohon diperhatikan, selalu jaga kesehatan ya Cah ya. Terima kasih banyak. Mohon untuk selalu ya mengerjakan tugas tepat waktu. Jadi yang bisa mengerjakan sampai hari ini sampai pukul 12 nanti saya berikan tambahan nilai. Baik anak-anak, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.